Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk hati melebihi dari mempergauli manusia dengan kelembutan dan mencintai kebaikan untuknya. Grup Indonesia, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini adalah perjalanan pertama kalinya Rakernas dan Gathering Elang Grup Indonesia. Dalam gathering kali ini, kami tidak hanya merayakan pencapaian, tetapi juga memperkuat ikatan kebersamaan dan kerjasama di antara seluruh karyawan. Oleh karena itu, tema yang diambil dalam kegiatan ini adalah kerja, ibadah, takwa, amanah. Perjalanan kami mulai di pagi hari, bertolak dari kota Pekanbaru menuju destinasi pertama kami di kota Bukit Tinggi, di mana nantinya kegiatan rapat kerja nasional dari Elang Grup Indonesia akan dilaksanakan. Nah, karena perjalanan ini cukup panjang dengan memakan waktu tempuh sekitar 6-7 jam, pastikan dulu ya, perut terisi dengan kenyang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang sedang proses safar ke Sumatera Barat ya. Insyaallah 4 hari 3 malam Rakernas sekaligus rihlah dari regathering dari Elang Property Indonesia Group. Ini teman-teman semua dari seluruh Indonesia. Ada dari Makassar, dari Jakarta, dari Surabaya, dari mana lagi ya? Jogja, Lampung, Palembang. Kan baru nggak terhitung lah kan? Ya insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat, menambah semangat kita semua. Allahu Akbar. Setelah rampung dari sarapan, perjalanan kami berlanjut di mana perjalanan ini membawa kami melewati salah satu ikon arsitektur di Sumatera Barat, yakni Jembatan Kelok 9. Dibuka untuk umum pada tahun 2013, jembatan ini memiliki panjang sekitar 2,5 km dan terdiri dari beberapa bagian yang melintasi lembah dengan pemandangan alam yang begitu memukau. Qadarullah, ban mobil kami bocor, pecah saat menghantam lubang di jalan. Tapi alhamdulillah, hal ini bisa teratasi. Perjalanan kembali kami lanjutkan, dan tak terasa ini sudah masuk waktunya untuk makan siang. Kami pun rehat sejenak di salah satu tempat makan. Momen makan siang ini juga menjadi waktu berharga untuk mempererat ikatan antar sesama karyawan. Teman-teman semua, tentu kita melaksanakan ini pasti ada tujuannya kan. Tujuannya banyak sebenarnya. Tujuannya kita ingin refreshing, ya kan. Kemudian kita juga ingin kebersamaan, ingin saling kenal, kemudian juga ingin meningkatkan motivasi kita. Jadi banyak nih apanya tujuan kita. Kemudian Anda tentu ingin kita semua bisa membaur. Artinya dari latar belakang manapun, baik ini kan sama aja ya. Mungkin ada di sini atasan, ada di sini timnya gitu kan. Kita bisa membaur. Ya, kemudian ada kita di sini lintas unit bisnisnya kan beda-beda kan. Ada yang motor, ada yang properti, ada yang daerahnya juga beda-beda. Nah, kita ingin ini bisa kebersamaan ini lebih kuat, kita bisa membaur. Itu aja. Ya, antum bilang nggak ada makan malam langsung lapar lagi dia. Oke, baik. Terima kasih. Itu aja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun tiba di tempat tujuan pertama kami, Ai Angek Cottage. Nama Ai Angek sendiri berasal dari bahasa Minangkabau yang berarti air hangat, menggambarkan sumber air panas alami yang ada di sekitar kawasan ini. Dibuka pada tahun 2010, Ai Angek Cottage dirancang dengan arsitektur tradisional Minangkabau yang khas, mencerminkan keindahan budaya lokal. Palu, martabak Mesir, nasi goreng, sambil desi. Waalaikumsalam. Sore harinya, kami mengunjungi destinasi wisata yang sudah begitu populer di Bukit Tinggi. Ya, Jam Gadang. Jam Gadang adalah menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi dan merupakan salah satu landmark paling terkenal di Sumatera Barat. Dibangun pada tahun 1926 oleh arsitek Yazid Abidin, jam ini memiliki ukuran yang cukup besar dengan diameter sekitar 80 cm. Apa? Nah, setelah puas menikmati keindahan dan sejarah dari Jam Gadang, tak terasa nih waktu maghrib sudah tiba. Usai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kami bersiap-siap untuk menikmati makan malam yang sudah dinanti-nanti nih. Di sela-sela waktu sambil menunggu makan malam tiba, kami kembali bercengkerama satu sama lain yang membuat suasana malam semakin hangat. Nah, untuk hidangan penutup malam ini adalah si raja buah. Ya, durian. Wah, sudah lama rasanya tidak makan durian. Durian memang cocok dinikmati di suasana pegunungan yang sejuk seperti ini. Bisa menghangatkan badan. Enggak lah bang, masih ini udah. Dipilihin kurang bersyukur. Cukup Bang Ren. Cukup bang. Dan selesailah hari pertama kami. Lanjut, di hari kedua, kami disambut dengan suasana asri pegunungan yang sejuk. Nah, agenda kami di hari kedua ini yaitu kegiatan puncaknya, rapat kerja nasional. Tapi sebelum itu, sarapan dulu ya, biar fokus saat rapat nantinya. Oh iya ya. Belum boleh lah ya. Rapat kerja ini adalah momen penting bagi kami untuk merencanakan strategi dan tujuan perusahaan ke depan. Dalam rapat ini, kami berdiskusi tentang berbagai inisiatif dan program yang akan membawa Elang Group Indonesia semakin maju dan berkontribusi positif dalam memberikan solusi bagi masyarakat agar terbebas daripada riba. Kemudian status pernikahan. Kemudian posisi Elang ini sebagai solusi apa ya? Posisi sebagai manajer. Mungkin lupa lah. Kita boleh selain bagi gitu. Sampai lupa. Kalau lupa ya kita tuh tiap hari lupa lah. Jam 10. Asalnya tunggu yang berani bos. Silakan saya dari Awan di sini posisi sebagai apa ya Pak? Pimpinan bagi stasiun Indonesia. Kami SK belum berubah sekarang. Di sini di Lampu Indonesia sejak Juli 2017. Kalau ini berarti ya secara legal kita sudah ada operasi ya.
Nah, koperasi ini insya Allah kita akan coba kembangkan lagi. Setelah rapat yang produktif, kami melanjutkan kegiatan dengan permainan yang dirancang untuk melatih kekompakan tim. Permainan ini tidak hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga mempererat kerjasama dan komunikasi antar anggota tim. Dari permainan yang menguji kecerdasan hingga tantangan yang membutuhkan kerjasama, kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan kerjasama yang kuat dalam tim kami. Aku Ade Eka Saputra bersyukur padamu ya Allah bahwa pada hari ini aku mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai impian agar Elang Group Indonesia ini menjadi solusi bagi kaum muslimin di Indonesia dalam berbagai macam transaksi keuangan yang bisa membawa maslahat, baik itu properti, mobil, motor, IT, dan lain-lain. Dan Elang Group Indonesia menjadi perusahaan yang terbaik, koperasinya menjadi koperasi terbaik dan terbesar di Indonesia. Amin. Amin. Dan aku sendiri memimpikan untuk menjadi orang yang menciptakan berbagai macam unit-unit bisnis yang ini akan bermanfaat bagi orang banyak, menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, memberikan kesejahteraan yang besar bagi insan-insan yang ada di Elang Group Indonesia ini. Amin. Setelah seharian penuh dengan kegiatan yang produktif dan menyenangkan, malam harinya kami melanjutkan dengan kegiatan malam keakraban. Dalam suasana yang hangat dan santai, kami mengadakan acara bakar jagung, menyeduh kopi, dan menikmati kebersamaan. Berapa ya? Berasap-asap napas. Namun, ada satu momen unik yang membuat malam ini semakin istimewa. Makan durian bakar. Gak nyangka juga nih, durian bisa dibakar. Dan tak seburuk itu kok, ternyata rasanya juga enak. Di hari ketiga ini, kami bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju destinasi kedua kami. Sebelum meninggalkan Ayangi Cottage, kami tidak lupa untuk bersuah foto bersama sebagai kenang-kenangan. View di belakang kami adalah pemandangan yang menakjubkan. Gunung Singgalang dan Gunung Merapi yang terkenal di Sumatera Barat. Setelah mengambil foto bersama, kami pun siap-siap untuk melanjutkan perjalanan kami menuju destinasi berikutnya. Di perjalanan menuju destinasi selanjutnya, kami mampir dulu ke toko oleh-oleh khas Sumatera Barat, agar teman-teman bisa membawa bingkisan untuk keluarga tercinta yang menanti kepulangan mereka di rumah. Beberapa orang karyawan ada yang baru pertama kali datang ke Sumatera, jadi mereka begitu semangat sampai borong banyak. Sakapa. Bola singgah dia. Iya. Ini yang Lembanai, di mana dia? Ah, ini sebelah kanan, Mas Fari. Air terjun yang di pinggir jalan itu. Oh iya. Kalau di Jogja curug nyebutnya, bukan?
Curug tuh di bawahnya. Di perjalanan menuju destinasi selanjutnya, kami menyempatkan diri untuk singgah di salah satu ikon arsitektur dan keagamaan di Sumatera Barat, Masjid Raya Sumatera Barat. Bang, pastiin Masjid Raya Sumatera Barat yang mulai dibangun pada tahun 2008 dan diresmikan pada tahun 2014 memiliki desain yang unik dengan atap berbentuk gonjong yang terinspirasi dari rumah adat Minangkabau. Lalu perjalanan berlanjut. Pulau Mandeh, yang dikenal sebagai Raja Empatnya Sumatera, menawarkan keindahan-keindahan bawah laut dan pemandangan laut yang memukau. Kami juga sempatkan untuk bersuah foto sejenak di pintu masuk menuju Pulau Mandeh. Spot ini ramai dikunjungi wisatawan di kala liburan. Kami pun tiba di dermaga penyeberangan. Kalau di sini mah ikan kayak gini mah biasa tuh. Setelah berberes barang dan peralatan, kami pun naik perahu kecil untuk menuju pulau tujuan kami. Lihat aja mana yang kayaknya masih ringan kosong. Ada satu tempat objek wisata di pulau tersebut yang diberi nama Labuan Sande. Di atas perahu, pemandangan laut dan gugusan pulau begitu memikat mata, memberikan kami momen-momen yang tak terlupakan. Dan akhirnya, kami pun sampai di pulau tujuan kami. Tiba deh. Kalau siapa? Nanti ya bang, Anang balik nih. Ini semua ya? Acara hari ini sebenarnya sudah full acara bebas, alias liburan. Kami mengisi waktu sorenya dengan bermain mini soccer, berenang, dan memancing. Ditangkap satu ikan kerapu ya. Lalu, malam harinya diisi dengan menu makan malam ikan bakar laut yang lezat, menambah kenikmatan dan kehangatan suasana. Hingga akhirnya malam semakin larut dan kami pun terlelap dengan kenangan indah dari hari yang penuh kebersamaan. Esok harinya, kami bersiap-siap untuk berangkat kembali ke kota asal masing-masing. Lewat jalur udara, kami mengantar sebagian karyawan ke bandara dan ini menjadi momen yang mengharukan. Di mana ada perjumpaan, di situ ada perpisahan. Di setiap langkah yang kita ambil bersama, kita menanam benih kebersamaan yang akan tumbuh menjadi pohon keberhasilan. Semoga kita selalu diberkahi dalam setiap perjalanan dan bertemu kembali dengan semangat yang lebih besar.